Wes on. Satu, dua, tiga, mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sela Puspitasari. Saya berasal dari SMA Negeri 1 Mayong, Kabupaten Jepara, Provinsi Jawa Tengah. Dewan juri yang saya hormati serta peserta Lomba Debat Bahasa Indonesia tingkat SMA tahun 2020 yang saya sayangi dan saya banggakan. Mosi debat kita pada hari ini adalah di negara-negara dengan tingkat korupsi tinggi, seleksi penerimaan mahasiswa baru didasarkan pada indeks integritas dan juga indeks kejujuran siswa. Pertama, saya akan jelaskan terlebih dahulu apa itu korupsi. Berdasarkan wikipedia.com, korupsi atau rasuah adalah tindakan dari oknum publik seperti pejabat, pemerintah dan lain-lain yang secara tidak wajar atau tidak legal menyalahgunakan kepercayaan publik yang dikuasakan kepada mereka dengan tujuan untuk menguntungkan pihak atau menguntungkan sepihak atau menguntungkan diri mereka sendiri. Yang kedua, yaitu indeks integritas. Indeks integritas adalah pengukuran hasil pembelajaran siswa yang dilakukan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan terhadap pelaksanaan ujian nasional di setiap sekolah yang ada di Indonesia. Kemudian saya akan jelaskan indeks kejujuran. Indeks kejujuran adalah pengukuran tingkat kejujuran siswa dalam mengikuti pembelajaran sekolah. Dalam kejujuran ini berdasarkan KBBI adalah tidak berbohong, yang artinya di mana tingkat kepercayaan atau ketidakbohongan siswa dalam mengikuti pembelajaran sekolah sehingga mendapatkan hasil yang nyata sesuai dengan kerja keras mereka sendiri. Kemudian, dengan tingkat korupsi tertinggi di dunia, banyak sekali negara-negara yang memiliki tingkat korupsi yang sangat tinggi. Berdasarkan From Batam Tribun News, negara-negara dengan tingkat korupsi tertinggi antara lain yaitu yang pertama adalah Yaman dengan skor indeks 16, yang kedua adalah Venezuela dengan skor indeks 18, dan yang ketiga adalah Angola dengan skor indeks 19, dan yang keempat adalah Chad dengan skor indeks 20, dan dengan peringkat kelima adalah Tajikistan dengan skor indeks korupsi 21. Dengan negara-negara tersebut adalah negara dengan peringkat korupsi tertinggi di dunia. Sedangkan Indonesia sendiri memiliki skor indeks korupsi sebesar 37 indeks dan berada di peringkat 80 dunia dari 180 negara yang ada di dunia. Jika diurutkan dari negara yang paling bersih dari korup ke yang paling korup berdasarkan data dari WEF. Contoh lain dari kasus-kasus korupsi yang terjadi di negara sendiri, di negara kita Indonesia, yang pertama adalah Jiwasraya, yaitu yang menjerat PT Asuransi Jiwasraya Persero. Kasus kedua yaitu kasus korupsi Bupati Anggota Waringin Timur Supian Hadi, yaitu penerbitan izin usaha pertambangan atau IUP berdasarkan dari fromsuara.com. Kemudian apa hubungan antara indeks integritas dengan korupsi yang ada di Indonesia? Dengan melihat tingginya angka korupsi yang ada di Indonesia, kita sudah sepatutnya untuk menyelamatkan bibit-bibit unggul generasi bangsa dari jiwa ketidakjujuran atau dari intelektual yang lemah. Berdasarkan sumber CNN Indonesia, skor indeks Indonesia dengan kenaikan poin korupsi 2 skor dari nilai 38 pada tahun 2018 naik menjadi skor 40 pada tahun ini. Hal ini menunjukkan adanya peningkatan kebersihan korupsi yang terjadi di Indonesia karena kebijakan-kebijakan pemerintah yang telah berhasil menekan, meminimalisir korupsi yang ada di Indonesia dengan pelatihan kepada mahasiswa yang salah satunya menjadi kunci utama dari kemajuan generasi bangsa Indonesia untuk menuju bangsa yang bersih dari korupsi. Pemerintah menerapkan pendidikan kewarganegaraan sehingga mereka memiliki jiwa bela negara dan juga jiwa kejujuran dalam diri mereka untuk tidak menyalahgunakan atau tidak menyalahgunakan kewenangan yang diberikan kepada mereka sehingga mereka dapat berpikir lebih terbuka tentang dampak
negatif yang ditimbulkan oleh korupsi bagi negara Indonesia. Penerimaan mahasiswa melalui indeks integritas ini menjadi bukti nyata dari keseriusan pemerintah untuk memeratakan pendidikan yang ada di Indonesia. Contohnya seperti di perguruan tinggi sendiri, mahasiswa yang mendapatkan indeks skor atau IPK sebesar 3,90 atau mendekati skor sempurna yaitu 4,00 di sini akan dilatih untuk menjadi lebih profesional lagi sehingga mereka bisa menciptakan sesuatu yang inovatif dan memimpin masyarakat dengan tujuan yang terarah dan supaya memajukan kehidupan bangsa Indonesia itu sendiri. Yang kemudian indeks kejujuran sendiri digunakan pemerintah untuk mengukur tingkat kejujuran siswa dalam mengikuti proses pembelajaran yang ada di sekolah-sekolah. Kenapa indeks kejujuran ini diperlukan? Karena yang pertama, untuk mengukur apakah banyak siswa di sekolah yang tidak jujur dalam proses pembelajaran mereka. Karena jika siswa di sekolah yang melakukan ujian secara tidak jujur, maka itu akan terus berlanjut ke jenjang yang lebih tinggi, sehingga mereka berpotensi memiliki sifat ketamakan dan kerakusan bila sudah terjun di kalangan masyarakat, sehingga mereka cenderung untuk melakukan tindak korupsi yang nantinya akan merugikan negara Indonesia sendiri. Kemendikbud menyelenggarakan UNBK atau ujian nasional berbasis komputer ini sudah sebanyak 78% pada tahun ini. Yang ini terbukti meningkat dari yang hanya 49% dengan jumlah 6,2 juta peserta berbanding dari 3,7 juta peserta. Sumber dari detik.com. Hal ini menunjukkan adanya peningkatan kejujuran siswa dalam mengerjakan tugas-tugas mereka, dalam mengerjakan ujian-ujian mereka, yang memang ini terbukti efektif sehingga dalam diri siswa ini tidak tumbuh jiwa ketidakjujuran yang akan berpotensi merugikan negara Indonesia. Kesimpulan saya sebagai tim afirmatif di sini, saya sangat menyetujui apabila dasar dari penerimaan mahasiswa baru untuk negara-negara yang berpotensi korupsi tinggi dengan indeks integritas dan juga dengan indeks kejujuran, karena di sini bisa menyelamatkan generasi bangsa dari dampak negatif dari korupsi itu sendiri. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.